Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat pagi, apa kabar Anda? Senang sekali tentunya jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat. Nah, di hari ini kita akan membahas satu tema bersama dengan dua orang dokter kita yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Yang pertama ada Dokter Wenti. Selamat pagi dokter. Pagi Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada Dokter Putri Santri. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Sehat. Oke, nah hari ini kita akan membahas tema mengenai yang namanya pemeriksaan pada calon pengantin, ya kan? Atau catin gitu. Iya. Nah, jadi ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan tentunya sebelum kita melakukan pernikahan gitu ya. Nanti akan dijelaskan seperti apa dan fungsinya apa dan kenapa harus dilakukan. Nah gitu mungkin pertanyaannya ya. Oke, sekarang yang pertama siapa yang mau menyampaikan? Oke, Dokter Putri ya, boleh silakan untuk penyampaian pertama mengenai pemeriksaan dari calon pengantin. Oke, ya. Jadi sebelumnya kalau kita ngomongin tentang pernikahan, biasanya yang kita siapin itu lebih ke resepsinya ya. Iya, betul. Resepsinya, cateringnya, cateringnya, gedungnya, ya kan semuanya. Pokoknya yang hal-hal mungkin berkenaan dengan pesta. Gitu. Ya betul, perintilan-perintilan yang berkenaan dengan pesta. Tapi kita lupa ternyata ada juga nih yang nggak kalah penting selain mempersiapkan resepsi, tapi juga tentang kesehatan kita sebagai calon pengantin, baik itu laki-laki dan perempuannya. Jadi bukan cuma perempuan aja ya, tapi juga laki-laki. Kedua belah pihak itu harus diperiksa kesehatannya apakah siap baik secara fisik maupun secara mental. Jadi mulai saat ini kalau menonton acara ini, jadi kita aware ya bahwa yang dipersiapkan sebelum menjadi calon pengantin adalah kesehatan juga, fisik dan mental. Nanti kita akan bahas ya. Oke, boleh ya mempersiapkan resepsi itu pasti tentunya boleh. Itu banyak persiapan, tapi jangan sampai miss tentang pemeriksaan kesehatan calon pengantin sehat. Nah ini ya, sebenarnya pemeriksaan kesehatan ini adalah serangkaian tes ya, serangkaian tes kesehatan yang dilakukan sebelum pernikahan untuk mengetahui kondisi kesehatan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Untuk tujuannya apa? Untuk mencegah risiko penyakit atau bahkan komplikasi penyakit kalau memang sudah ada penyakit yang dibawa oleh kedua belah pihak. Dan kita juga mencegah komplikasi ataupun penyakit yang mungkin timbul pada keturunan, pada anak keturunan yang nanti akan dihasilkan dari hubungan pernikahan tersebut ya. Tujuannya sudah pasti bukan untuk mencari-cari masalah atau mencari-cari cara untuk membatalkan atau segala macamnya ya, bukan ya, tapi ini untuk memastikan bahwa kedua calonnya itu memang siap gitu, memiliki kondisi kesehatan yang prima. Begitu ya, siap untuk menjalani pernikahan serta nanti insya Allah akan menghasilkan keturunan dan juga sehat baik secara fisik maupun secara mental ya, karena semuanya dipersiapkan dari kedua belah pihak terlebih dahulu, dari pasangan pengantinnya terlebih dahulu ya. Kenapa kita periksa nih alasan-alasannya ya, kenapa sih ini tuh harus, kenapa ini menjadi sama pentingnya dengan persiapan resepsi tadi ya. Yang pertama untuk mengetahui status kesehatan masing-masing ya, ada atau tidaknya ya, kasarnya mungkin ada atau tidaknya pernikahan tersebut, kita memang sudah harus tahu kesehatan kita itu prima atau enggak, kesehatan kita tuh baik atau enggak kondisinya ya. Walaupun kita tidak ingin dalam waktu dekat untuk menikah pun juga kita harus cek sebenarnya. Yang kedua, deteksi dini penyakit menular atau sembunyi. Jadi kita sebenarnya kadang merasa sehat-sehat aja, merasa nggak ada penyakit, fit ya, dalam menjalani hari-hari itu fit gitu. Tapi ternyata kita nggak tahu apakah di dalam tubuh kita itu ada penyakit yang kita nggak kedeteksi karena tidak bermanifestasi ya. Misalnya penyakit-penyakit infeksi ya, bahkan penyakit kayak darah tinggi ataupun penyakit gula darah. Kadang kita tuh nggak sadar bahwa diri kita itu punya, ternyata di dalam tubuh kita tuh kalau diperiksa tuh ada. Tapi karena tidak bermanifestasi jadinya kita merasa tidak sakit. Nah itu pentingnya yang kedua ya, deteksi dini penyakit menular atau penyakit yang tersembunyi.
Nah, yang ketiga edukasi untuk kesiapan fisik dan mental. Jadi kalau sekarang tuh kan ada program Catin Sehat ya, kalau di Vaskes FKTP, kalau di Puskesmas. Nah, ini juga selain memeriksakan kesehatan fisik bagi kedua ini calon pengantin, tetapi juga untuk selain itu juga untuk konseling mental. Konseling mental ini nanti akan diberikan edukasi begitu mengenai tentang pernikahan. Jadi bukan cuma di KUA, kadang kita juga di FKTP itu juga memberikan edukasi tentang kesiapan mental. Atau bahkan mungkin salah satunya pernah punya riwayat gangguan kesehatan mental, itu juga perlu untuk diedukasikan ke dokter. Bagaimana tindak lanjutnya, apakah pengobatan pasien itu rutin, kemudian selanjutnya bagaimana untuk mengantisipasi kekambuhan ya. Jadi kalau memang punya penyakit, bukan berarti harus gagal ya pernikahannya atau harus dibatalkan gitu. Oh, ternyata setelah dideteksi ada sakit nih, ada sakit di bagian psikis ataupun di bagian fisik, apakah kita harus menggagalkan pernikahan itu? Enggak ya, tapi untuk kita mengantisipasi dengan cara memberikan pengobatan ataupun terapi non farmakologis. Yang terakhir ya, ini sangat penting, ini jadi program unggulan juga ya di Kementerian Kesehatan kita, yaitu untuk mencegah stunting anak yang tingginya kurang ya dibandingkan anak seusianya, kemudian infertilitas atau ketidaksuburan atau kesulitan untuk mendapatkan keturunan, serta gangguan saat kehamilan yang akan sangat berpengaruh dari mungkin adanya infeksi, adanya penyakit bawaan yang ada pada diri ibu ataupun ayah ya, calon ibu ataupun calon ayah. Nah, jadi ini 4 alasan kenapa memeriksakan diri, memeriksakan kesehatan, cek kesehatan sebelum menikah itu menjadi sangat penting. Nah, ini ya, jadi pertanyaannya kapan dok dilakukan nih cek kesehatannya? Itu minimal 3 bulan sebelum menikah, paling lama ya minimal 3 bulan sebelum menikah. Nanti kalau di FKTP kita punya kartu calon pengantin sehat nih, bentuknya kayak gini nih, warna kuning, ada informasinya di bagian samping sini, terus nanti ada data pasiennya juga. Jadi bisa dibaca nih di sini ada kondisi penyakit yang harus diwaspadai untuk calon pengantin apa aja. Ada anemia ya, ada anemia, kekurangan darah ya. Nanti di belakang kita bahas tentang penyakit-penyakit ini. Terus ada HIV, ada hepatitis tadi ya, penyakit yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual ya. Kemudian ada juga yang lain-lain, ini bisa dicek, ini bisa dibaca oleh pemegang kartu calon pengantin sehat ini. Kalau memang ada yang harus didiskusikan, ada yang harus diperiksakan, maka calon pengantin itu akan berkonsultasi dengan dokter. Jadi juga nanti di sini ada khusus Catin perempuan harus minum obat tablet tambah darah. Ini kan juga berguna ya untuk mempersiapkan kehamilan dan lain-lain. Udah bahkan ada kartu kayak kontrolnya, minum tablet tambah darahnya itu harus rutin gitu. Oke dok, sebelum kita iklan satu pertanyaan, kartu ini dapatnya di mana? Apakah di Vaskes atau di mana nih? Di Puskesmas ada ini. Jadi kalau mau nikah, sebelum nikah 3 bulan sebelumnya kita datang ke Vaskes, kita cek kesehatan baru dapat kartu ini. Iya betul sekali. Oke, kalau gitu kita mau jeda iklan dulu ya dokter, nanti kita lanjutkan tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.